Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Belin Edilia Sapitri dengan NIM 3120101161. Saya dari kelas A sore. Tujuan saya untuk membuat video ini adalah memenuhi tugas mata kuliah dari mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Anwar Rubeh, Magister Pendidikan. Nah, di sini saya akan menyampaikan motivasi untuk menjadi seorang pengusaha yang sukses. Perlu kita ketahui dulu tentang kewirausahaan. Sekarang banyak sekali orang-orang yang memilih menjadi pengusaha atau membangun usaha sendiri. Dapat kita ketahui juga bahwa hasil dari membuka usaha sendiri itu cukup memuaskan, apalagi di situ kita bisa meluangkan atau apa yang kita inginkan itu bisa kita tuangkan langsung ke dalam usaha. Seperti contohnya kita hobi dalam bidang masak, kita bisa membuka usaha untuk jual makanan. Hobi dalam fashion, kita bisa membuka usaha untuk membuka butik atau sebagainya. Nah, di balik kesuksesan seorang pengusaha itu, tentunya kesuksesan yang diraih mereka tidak hanya karena adanya sebuah keberuntungan, tapi juga ada campur tangan yang besar dari motivasi yang ada di dalam diri seseorang pengusaha menurut psikologi. Motivasi adalah sebuah keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu, seperti kita termotivasi membuat usaha tersebut agar motivasi kita adalah agar bisa mengubah hidup kita. Motivasi juga merupakan sebuah proses yang membimbing dan juga mempertahankan perilaku seseorang yang berorientasi pada tujuan. Dan ketika kita melihat seorang pengusaha yang sudah sukses dan populer, mungkin yang kita lihat adalah motivasi yang sangat luar biasa. Perilaku yang kita miliki ketika berorientasi pada tujuan, motivasi seperti itulah yang menjadi dorongan seorang individu dalam mengubah individu dari perilaku pasif menjadi seorang yang aktif. Seperti kita sebagai, misalnya kita ingin mendirikan sebuah usaha, nah kita itu harus aktif dalam pemikiran ataupun gerak kita harus cepat, karena memang seorang pengusaha itu tidak boleh ketinggalan dalam hal apapun. Dia harus bisa mencari tahu lebih jauh apa yang sekarang bagus untuk dijadikan usaha. Nah, kalau misalnya seseorang itu tidak aktif atau cepat, maka dia akan banyak ketinggalan atau usahanya akan sepi karena tidak kreatif. Karena aktif itu kita berpikir cepat, kreatif juga sangat diperlukan dalam mendirikan sebuah usaha. Hal tersebut mungkin karena seseorang pengusaha sukses mengetahui terkait apa saja rahasia serta motivasi yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha. Dalam mendirikan usaha, untuk mencapai sebuah kesuksesan, terlebih di dalam sebuah bisnis, kita pasti akan melewati berbagai macam rintangan dan tantangan serta kegagalan. Nah, tidak menutup kemungkinan kalau kita membuka usaha itu kita akan menghadapi kebangkrutan, seperti menurunnya omset termasuk menurunnya pemasukan dari. Nah, itulah kenapa kita harus aktif dalam berpikir ataupun bertindak cepat. Karena jika kita ketinggalan, maka tidak menutup kemungkinan dagangan kita akan sepi karena tidak sesuai dengan perkembangan zaman pada saat ini. Kita harus bisa menyesuaikan perkembangan zaman pada saat ini untuk
mendirikan sebuah usaha seperti jualan makanan, fashion, atau sebagainya. Nah, untuk mendirikan sebuah usaha perlu tekad dan motivasi yang besar serta kerja keras untuk meraih kesuksesan yang kita tuju. Selain itu, seperti contohnya, kesuksesan yang ingin kita tuju tidak harus satu, tapi harus lebih dari itu. Harus lebih dari apa yang kita inginkan. Seperti tidak mungkin kita selalu masukan kita segitu terus, atau kayak yang dijual itu saja gitu. Pasti kita perlu perubahan. Selain itu, kita juga harus kuat agar bisa memulai semuanya, belajar, dan juga mempertahankan perilaku kita yang berorientasi pada tujuan. Berkeinginan untuk memulai usaha sendiri, tentu kita harus semangat. Kalau kita tidak semangat, otomatis usaha yang kita dirikan itu pun tidak bakalan bisa berkembang dengan baik. Dalam mempersiapkan semua hal, kita harus semangat dalam mempersiapkan semua hal. Contohnya berpikir kreatif untuk memulai, kita harus bisa semangat. Hal tersebut wajar, terlebih jika ini adalah bisnis pertama kita. Nah, jika kita melakukan bisnis pertama itu, yang paling penting kita harus memikirkan bisnis apa yang harus kita jalani, dan nantinya sistem marketing atau cara penjualannya seperti apa agar bisa lebih dikenal banyak orang, ataukah promo dulu atau apa gitu kan. Jadi banyak sekali yang bisa kita lakukan kalau kita bisa berpikir kreatif dan semangat dalam membangun sebuah usaha tersebut. Nah, bisnis memang tidak mudah untuk dibangun, bahkan akan sangat membutuhkan berbagai rencana supaya usaha bisa terus berjalan maju. Oleh karena itu, rancangkan rencana dengan matang. Seperti sebelum mendirikan bisnis, kita harus merancangkan rencana dengan matang sejak awal dimulai usaha, dan persiapkan semua hal yang bisa kita gunakan untuk menghadapi segala rintangan yang akan datang di masa depan. Tantangan serta rintangan tersebut tentu bisa kita lewati jika kita memiliki motivasi yang kuat. Motivasi tersebut nantinya akan membuat kita menjadi lebih berani, tepat dan cepat dalam menyelesaikan semua permasalahan yang ada. Nah, di sini kalian harus mengetahui bahwa jika kita tidak memiliki motivasi yang benar dalam membangun sebuah bisnis, perlu kita ketahui bahwa motivasi itu sangat penting, baik dalam bisnis ataupun dalam apapun rencana kita ke depannya. Karena jika tidak ada sebuah motivasi, maka kita tidak akan bisa menjalankan apa yang kita inginkan. Nah, kita tidak termotivasi, kita harus bagaimana? Dan motivasi yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha, yang pertama adalah ubah mindset bahwa bekerja untuk belajar bukan hanya mencari uang. Seorang pengusaha sejati pasti bisa menjadikan suatu pekerjaan sebagai media untuk belajar dan menggali serta mengembangkan potensi yang ada di dalam diri. Seperti jika kita membangun sebuah usaha, yaitu kita mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita sendiri, mengembangkan hobi kita. Seperti yang telah saya sampaikan di awal tadi, bahwa hobi kita yang terpendam ini bisa dikembangkan kembali, bisa kita tuangkan menjadi sebuah untuk kita membuka usaha, dan hobi kita bisa menghasilkan untuk kita. Uang memang penting untuk dijadikan tujuan dalam berusaha, tapi ilmu juga tidak kalah penting dari hal tersebut. Karena memang kalau misalnya kita hanya perlu uang, tapi kita tidak memiliki motivasi atau ilmu dalam mendirikan sebuah usaha, maka uang itu akan sia-sia. Atau usaha yang kita dirikan itu dengan susah payah akan sia-sia begitu, bisa bangkrut begitu saja jika kita tidak memiliki
sebuah akal untuk memutar bagaimana usaha kita tersebut tetap berjalan. Bahkan tidak hanya berhenti di situ, seperti ide kita tidak hanya berhenti di situ, pemasukan kita tidak hanya di situ terus, tapi seperti kita harus mengembangkan agar orang banyak mengenal dagangan kita atau usaha kita tersebut. Nah, dengan memiliki ilmu, maka seorang pengusaha akan menjadi lebih kaya raya. Kaya raya itu tidak hanya tentang uang, tapi ilmu juga membuat kita akan lebih kaya raya. Karena jika kita memegang uang tanpa kita memiliki ilmu atau pola pikir yang bagus, uang tersebut akan habis sia-sia karena kita tidak tahu cara mengolah uang tersebut. Nah, mengapa disebut dengan memiliki ilmu orang tersebut bisa lebih kaya raya? Ya, sebab pola pikirnya tidak terbatas, melainkan uang yang ada bisa dikelola untuk untuk membuka usaha yang lebih besar lagi, seperti bisa membuka cabang usaha lagi. Pola pikirnya tidak terbatas, melainkan menyeluruh kepada semua lingkup pengembangan bisnis. Jika bisnis kita sudah berkembang di situ, maka kita bisa mengembangkan bisnis lagi, seperti Anda membuka cabang di tempat lain atau membuka bisnis baru yang akan menambah omset Anda. Menikmati proses belajar dengan sungguh-sungguh akan membawa bisnis lebih awet dan berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Nah, yang selanjutnya, jangan mudah putus asa. Merasa lelah itu wajar. Perlu kita ketahui juga karena memang bisnis itu, menjalankan sebuah usaha itu memang melelahkan. Apalagi kadang tidak selalu ramai ya. Jadi kadang sepi, kadang ramai. Jadi itu akan membuat membosankan. Jadi kita harus tetap bertahan karena pembisnis itu pada dasarnya memang perlu kesabaran. Jika kita mudah putus asa, maka apa yang telah kita bangun itu akan sia-sia begitu saja. Para pengusaha sukses pasti pernah melewati berbagai macam kegagalan dalam menjalankan proses usaha. Hal tersebut membuktikan bahwa perjalanan sebuah bisnis pasti tidak akan pernah mulus dan mudah. Nah, tapi akan ada lika-liku dan rintangan yang sangat panjang dan juga melelahkan. Menariknya, banyak pengusaha sukses yang selalu semangat dan tidak mudah menyerah dan putus asa. Memang begitulah seharusnya. Motivasi tersebut harus memiliki sebuah pengusaha yang ingin sukses. Ya, memang pengusaha yang ingin sukses harus memiliki motivasi yang lebih tinggi lagi terhadap dirinya ataupun terhadap usahanya, untuk agar sebuah usaha itu berkembang pesat. Apalagi seorang pengusaha itu harus memiliki motivasi untuk bagaimana cara dia untuk mengembangkan usahanya agar jauh lebih pesat lagi. Apakah dia harus memperbanyak kenalan bisnis, teman bisnis, atau untuk promosi itu memang begitulah seharusnya. Motivasi tersebut harus dimiliki oleh orang yang sukses. Bagi mereka, kegagalan tidak menjadi akhir dari segalanya. Ya, kegagalan itu tidaklah menjadi akhir dari segala-galanya. Malah jadikanlah pelajaran dari kegagalan itu. Maka nanti kalau misalnya gagal dalam hal ini, kita harus mencoba hal baru yang sampai membuat kita berkembang. Justru kegagalan bisa menjadi sebuah pelajaran yang sangat berharga, yang bisa mengantarkan mereka menuju ke jalan kesuksesan. Oleh karena itu, jangan pernah putus asa apabila mengalami kegagalan. Jika kita mengalami kegagalan, kita coba hal baru. Jangan kita ngestak kita gagal di sini, tapi kita mencoba di situ lagi. Nah, kita ubah apa yang membuat kita gagal tersebut, kita ubah menjadi pemikiran yang lebih baru lagi. Oleh karena itu, jangan pernah putus asa apabila mengalami kegagalan, namun bangkitlah dan gapai kesuksesan yang sempat tertunda. Nah, yang selanjutnya yaitu hidup itu sangat dinamis, maka berinovasilah. Kita harus berinovasi.
mengerjakan sesuatu yang monoton setiap harinya memang bisa menimbulkan rasa bosan. Seperti kita kan bisnis makanan itu kan, terus kita itu menjual makanan itu aja, tapi tidak ada makanan yang baru yang bisa kita jual gitu. Nah, itu akan membosankan sekali. Itulah gunanya kita harus memiliki ilmu atau bisa berpikir lebih jauh lagi, seperti nanti kita akan membuat apa lagi gitu untuk agar menu baru, agar orang-orang itu tertarik. Hal tersebut juga pasti dirasakan oleh pelanggan apabila penjual menawarkan produk yang sama setiap harinya. Nah, jadi kita itu harus menjual produk yang beda, seperti bukan produk yang beda aja, hal-hal baru itu harus ada timbul dalam usaha kita. Saat bisnis mulai dijalankan, jangan ragu untuk membuat inovasi dan kreasi baru untuk mengembangkan suatu produk. Kehadiran produk-produk yang kreatif dan inovatif tentu akan meningkatkan daya beli pelanggan, sehingga penjualan akan meningkat. Pelanggan itu akan penasaran dengan produk-produk baru yang akan kita buat, jadi dia itu kita harus menyesuaikan keadaan atau kita harus menyesuaikan tren yang ada, maka kita harus mengubah setiap produk baru apa saja yang harus kita jual. Carilah referensi tentang produk yang sedang tren saat itu di masyarakat. Kemudian padukan dengan kreativitas untuk memperoleh produk yang unik dan menarik. Yang selanjutnya kita akan membahas bangun jaringan bisnis agar semakin kuat. Sekarang sudah saatnya untuk membangun jaringan bisnis atau relasi, sebab kesuksesan seorang pemilik bisnis tidak pernah lepas dari bantuan sesama pengusaha. Setiap daerah umumnya akan mempunyai komunitas bisnis yang beranggotakan pengusaha dari daerah tersebut. Temukan serta bergabunglah dengan komunitas tersebut. Dengan bergabung dengan komunitas, maka bisnis dan usaha yang sedang dijalankan akan lebih mudah berkembang dan maju. Selain itu, komunitas bisnis juga bisa memberikan kesempatan untuk menemukan rekan bisnis yang tepat untuk diajak berkolaborasi di kemudian hari. Nah, perlu kita ketahui bahwa jika kita membangun sebuah bisnis tersebut, kita harus memiliki banyak teman pengusaha juga, seperti bertukar pikiran, bisa saling mencari tahu tentang bisnis apa saja yang akan berkembang jika saat ini kita mulai. Yang selanjutnya adalah semuanya berawal dari hal kecil, maka hargailah nominal uang. Para pengusaha sukses biasanya akan sangat menghargai nominal uang meski kecil, tapi mereka paham bahwa uang tersebut adalah hasil dari jerih payahnya selama ini. Mereka lebih percaya saat uang kecil dikumpulkan, maka suatu saat nominalnya akan menjadi besar. Pengumpulan uang memang memerlukan waktu yang lama dan panjang, terlebih jika uang tersebut dipakai untuk ekspansi bisnis. Tapi ingatlah bahwa semua hal berawal dari hal-hal yang kecil. Apabila kita mau menghargai hal kecil tersebut, maka kita pasti akan lebih bisa menghargai suatu hal yang lebih besar. Nah, jika kita baru mengawali bisnis, maka omset yang masuk tidak bakalan langsung besar. Jadi dia mulai dari hal kecil dulu, baru jika kita sudah menemukan banyak ide, baru banyaklah omset yang akan masuk. Yang selanjutnya yaitu temukan mentor atau senior yang tepat. Menjadi seorang penyemangat untuk diri sendiri tentu tidak mudah. Setiap kali merasa ingin menyerah, kita pasti akan butuh orang yang bisa mendukung dan menyemangati. Mencari orang yang bisa seperti itu memang sulit, karena sifat individualisme orang-orang zaman sekarang tetapi apabila kita mau berusaha dan meluangkan waktu, maka percayalah bahwa kita bisa menemukan orang yang tepat. Jadikan mereka sebagai teman dan juga mentor yang
bisa menuntun kita ke jalan kesuksesan. Dengan begitu kita akan semangat untuk maju dan berkembang. Nah, yang selanjutnya adalah menyederhanakan sistem yang rumit. Masalah yang muncul di dalam hidup memang sangat kompleks, jadi penting untuk kita selalu sabar dan tidak membuat beberapa hal semakin terasa rumit. Temukan cara untuk membuat hal rumit menjadi kita harus bisa menemukan cara untuk membuat hal rumit menjadi sederhana supaya masalah cepat selesai. Misalnya saja dalam merancang produk, kita harus menggunakan rancangan produk yang sederhana dengan memakai konsep unik, sehingga produk yang dibuat bisa laris di pasaran dan produk yang kita buat harus bisa beda dari produk yang orang lain buat. Dan yang selanjutnya adalah melakukan suatu hal yang baru. Nah, kita dalam berbisnis tidak boleh meniru atau mengikut suatu bisnis orang lain. Seperti kita harus memikirkan hal yang baru untuk mengembangkan suatu bisnis, seperti menimbulkan pemikiran atau ide-ide baru yang unik, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa melakukan suatu yang monoton tentu akan menimbulkan kebosanan. Maka agar tidak di situ terus, maka kita akan membuat bisnis atau ide-ide baru. Akibatnya motivasi untuk sukses mulai surut. Untuk mencegah hal tersebut, lakukanlah hal-hal baru supaya bisnis bisa bergerak dengan dinamis. Temukan suatu hal yang bisa dijadikan sumber inspirasi. Kalian bisa pergi untuk berlibur seperti di luar negeri atau apa. Nah, di situ kalian bisa mencari ide untuk apa yang bisa dijual di daerah kalian agar hal tersebut baru atau beda dari orang lain. Lakukan sebuah perubahan untuk memperkaya bisnis dan juga diri sendiri. Yang selanjutnya, pengusaha sukses tahu apa yang perlu dilakukan dalam hidupnya. Nah, motivasi itu bersifat sangat luas dan kadang-kadang rumit. Akan tetapi, semua motivasi akan memberikan jawaban atas segala pertanyaan seperti, mengapa saya berada di posisi ini? Maka sebenarnya tujuan hidup saya, dan kita juga perlu mengetahui tentang mengapa kita hidup dan harus menjadi benar-benar hidup. Oleh karena itu, kita perlu menentukan tujuan hidup yang ingin kita capai. Apa saja hal yang perlu kita lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dan yang selanjutnya adalah kerja keras. Nah, dalam membangun bisnis, yaitu kerja keras itu sangat diperlukan, karena kita jika membuat sebuah bisnis yang baru, kalau tidak bekerja keras tidak akan bisa menjalankannya, atau jangankan menjalankannya, membuat ide aja tidak bakalan bisa jika dalam diri kita tidak ada jiwa pekerja keras. Kesuksesan dalam berbisnis tidak akan bisa diperoleh dengan cara yang instan. Jika kita tidak bekerja keras, maka sukses itu tidak akan datang. Kita harus selalu memiliki semangat untuk bekerja keras dan berkorban untuk segalanya, mulai dari tenaga, waktu, pikiran, dan juga uang. Dengan begitu, tentu kemampuan kita akan lebih terasa dan juga memiliki mental yang siap untuk menghadapi berbagai macam rintangan. Yang selanjutnya adalah mengembangkan ide. Ide kita untuk berbisnis ide dalam berbisnis harus dikembangkan, karena jika kita menonton kepada satu ide saja, maka itu sangat membosankan. Modal awal dari sebuah bisnis adalah ide. Seperti nantinya kamu akan berpikir kedepannya kamu akan membuka bisnis apa, di mana ide tersebut akan menjadi sebuah dasar atau pondasi yang digunakan untuk membangun sebuah bisnis yang maju dan sukses. Akan tetapi ide tersebut tidak bisa datang begitu saja, sebab kita juga perlu mengembangkan dan juga melatih diri sendiri supaya kualitas diri kita juga meningkat. Nah, yang selanjutnya adalah kita harus menjadi orang yang optimis, selalu berpikir optimis. Semua
Semua hal yang ada di dalam proses berbisnis seperti tantangan dan juga kegagalan akan terasa sangat sulit dan juga berat untuk dihadapi. Akan tetapi, apabila kita bisa selalu berpikir positif, salah satunya yaitu dengan menanamkan sikap optimis di dalam diri, maka tentu kita akan bisa lebih berani dalam menghadapi sebuah persoalan yang hadir di dalam perjalanan bisnis yang kita kembangkan. Baiklah, sekian dari saya dalam penyampaian cara sukses untuk menjadi sebuah pengusaha, cara sukses untuk menjadi seorang pengusaha, yaitu sampai di sini. Saya Belin Edlia Sapitri pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.